Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsy Al-Hafiz dari kelas 11 IP 1 SMA Negeri 7 Depok. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan tentang ini adalah tugas sejarah minat saya. Hari ini saya akan membahas tentang masuknya Islam ke Romawi Timur. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan pengen tahu gimana sih prosesnya masuknya Islam ke Romawi Timur. Nah, langsung aja nih kita simak video berikut. Nah, teman-teman, jadi dari sumber-sumber yang saya dapatkan bahwa Konstantinopel itu adalah sebagai ibu kota kerajaan Bizantium, ya, yaitu letaknya di Romawi Timur, ya. Bisa lihat di sini gambarnya. Nah, ini adalah kerajaan dari Konstantinopel, ibu kotanya, ya, atau Bizantium. Oke. Yang paling berpengaruh di dunia. Nah, jadi Bizantium ini bisa dibilang adalah kerajaan yang paling berpengaruh di dunia. Tepatnya itu di Romawi Timur, ya. Oke. Kota Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Konstantinus I. Berkuasa pada tahun 306 sampai 337 Masehi. Setelah itu memindahkan ibu kota utama Roma ke daerah Bizantium, di Eropa Timur itu, ya. Jazirah Eropa setelah Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara. Sejak Kaisar Theodosius II berkuasa, itu tepatnya pada tahun 379 sampai 395 Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran. Beberapa tahun berikutnya, Rasulullah SAW pernah berkirim surat ke Kaisar Heraklius, yang berkuasa pada tahun 610 sampai 641 Masehi di Konstantinopel. Dalam surat itu, Rasulullah SAW mengajak Kaisar Heraklius agar memeluk agama Islam. Isi surat Rasulullah SAW untuk Heraklius berbunyi, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda amma ba'du. Yang artinya, sesungguhnya aku mengajakmu untuk memeluk agama Islam. Kalau kamu masuk Islam, akan selamat dan Allah akan memberikan 2 pahala. Tetapi kalau kamu menolak, kamu mesti menanggung dosa orang-orang yang kamu pimpin. Nah, Kaisar Heraklius ini cukup menghormati ajakan Rasulullah SAW dan membalas dengan mengirim hadiah penghormatan. Kaisar Heraklius mengatakan bahwa dirinya belum siap memeluk Islam. Upaya menaklukkan kerajaan Romawi ini sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Nah, jadi penaklukan kerajaan Romawi ini ternyata sudah dimulai nih sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Islam, ya. Pada masa itu seperti Khalifah Umar radhiyallahu anhu, panglima perang Khalid bin Walid, namun itu hanya mampu merebut sebagian wilayah Romawi, nggak semuanya, ya, hanya sebagian di daerah Damaskus dan Palestina atau Al-Quds. Sedangkan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, pun masih belum tersentuh. Nah, jadi mereka ini menguasai sebagian, hanya sebagian, tidak semuanya. Jadi Konstantinopel ini masih belum tersentuh pada saat itu, ya. Oke. Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang terkenal dalam sejarah Islam setelah Khalid bin Walid, hanya mampu membesarkan Al-Quds atau Palestina. Hal ini dikarenakan belum bisa menaklukkan Konstantinopel.
ya. Penaklukan Konstantinopel pun berlanjut pada pemerintahan Umayyah bin Abu Sufyan pada tahun 668 Masehi di bawah komando anaknya, yaitu siapa? Ya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Oke. Jadi Zaid bin Muawiyah ini adalah anaknya dari Abu Sufyan. Oke. Nah, yang mana ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari, ikut berperang, berkali-kali menaklukkan penyerangan ke Konstantinopel, namun juga belum dapat menaklukkan kota Konstantinopel, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari gugur sebagai syuhada, ya, pada peperangan tersebut. Jadi bisa dikatakan Abu Al-Ayyub ini gugur pada saat perang di Konstantinopel dan disebut sebagai apa? Syuhada. Penaklukan Konstantinopel dilanjutkan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Dilanjutkan pada Khalifah Harun ar-Rasyid setelah Baghdad jatuh pada tahun 656 Masehi, akhir dinasti Abbasiyah. Upaya menaklukkan Konstantinopel diteruskan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Asia Timur, terutama pada kerajaan Seljuk yang dipimpin oleh Alp Arslan sampai ke generasi Daulah Turki Utsmaniyah. Pada masa pemerintahan Murad II, tapi usaha mereka itu masih tetap menemui kegagalan. Setelah 8 abad, lama juga ya, 8 abad berlalu, sekitar 800 tahun ya, upaya penaklukan akhirnya terkabul. Nah, ini bisa bilang 800 tahun ini atau 8 abad adalah penantian dari penaklukan Konstantinopel ya. Akhirnya tercapai juga mereka menaklukkan kota Konstantinopel. Oke, selanjutnya melalui tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin ketujuh dari Daulah Utsmaniyah, kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Jadi bisa diingat lagi kalau penaklukan Konstantinopel ini di bawah pimpinan atau melalui tangan pemimpin dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, sudah tahu ya. Nah, kota Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan pada hari Kamis 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi ya. Penaklukan itu menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi ya. Jadi perang Konstantinopel itu menandakan jatuhnya atau berakhirnya dari masa-masa kerajaan Romawi, sebuah negara yang telah berlangsung hampir 1500 tahun itu harus musnah, harus runtuh oleh penyerangan di kota Konstantinopel. Nah, sejak saat itu bendera kerajaan Turki Utsmani berkibar di langit Konstantinopel, kota impian para raja, kaisar, dan sultan. Konstantinopel pun memasuki era baru. Kota itu lalu berganti nama menjadi Istanbul, atau yang kita kenal sekarang ini adalah Turki, yang berarti kota Islam sekaligus menjadi ibu kota kerajaan Ottoman. Nah, itu adalah penjelasan dari bagaimana sih proses masuknya Islam ke Romawi Timur atau di Bizantium. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu gimana sih selanjutnya, nah bisa mencari-cari lagi sumber-sumber sejarah di YouTube, di Google, atau dari film ya. Saya Muhammad Asy Al-Hafiz dari kelas 11 IP 1 SMA Negeri 7 Depok mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.